Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Selamat Mulyana mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebab adalah sebagai berikut. A. Sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar individu. D. Kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor yang menentu titik jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Tentulah bahasa itu tidak akan berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Profesor Sujito menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia sebagai berikut. A. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita atau Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. B. Bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain, meskipun penuturan aslinya tidak sebanyak penuturan asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. C. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. D. Bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari, berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa lainnya. E. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak bersaing antar bahasa daerah lainnya. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam proses menumbuhkan jiwa nasionalisme untuk kaum muda dan pelajar. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya, bahasa nasional berfungsi lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antara warga, antar daerah, budaya, dan alat pemersatu suku. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam kedudukannya berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi.